Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama hendaknya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula. Pada malam yang sangat berbahagianya, hana pernah tak bayangkan sebelumnya, mungkin hana pernah lagi tanya terlintas dalam pikiran tanya dan terbesit dalam hati-hati kita semuanya. Kita bisa hadir bersama-sama pada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, berkumpul-kumpul bersama-sama dalam sebuah agenda acara menyukseskan perlombaan-perlombaan dan juga untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul keduanya bersama-sama untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Sesungguhnya wahai saudaraku sekalian, perkumpulan inilah yang sangat dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkumpulan di atas muka bumi ini yang melebihi keagungannya, keistimewaannya daripada berkumpulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyukseskan acara-acara keagamaan, di dalam mendengarkan ceramah-ceramah agama. Maka perkumpulan inilah yang bisa menghilangkan persoalan dan malapetaka-malapetaka besar yang akan menimpa terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia di atas muka bumi ini berkumpulnya umat Nabi Muhammad selain untuk hadir dalam majelis ilmu, untuk menghadiri, melihat orang-orang yang berilmu agama. Maka inilah perkumpulan yang mengundang rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulannya yang akan menghilangkan malapetaka, bencana-bencana besar yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamun mi dan ayah sekalian, nasabah daerah yang menimpa kemarau besar, bertahun-tahun mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan bencana-bencana, sembahyang istisqa berhari-hari, bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Allah golom Nabi apa yang diinginkan oleh masyarakat baksaannya. Cukup trade masaku, binatang-binatang semuanya mati mendadak. Orang-orang menangis, menjerit. Para anak-anak kecil hanya kita dengarkan tangisan-tangisan mereka. Orang-orang penuh dengan kelaparan. Tapi ternyata datanglah seorang pemuda biasa-biasa mantap. Kan sira urang alim, kan sira urang saleh. Kemudian hanya satu kalimat beliau melantunkan di hadapan Allah. Allahumma skini ra'si, Allahumma skini bima fi ra'si.
Secret kalimat yang dilantungkan oleh pemuda, ya Allah, turunkan hujan dengan keberkahan. Aku pernah melihat seorang ulama yang namanya Abu Yazid Al-Bistami. Mendadak hanya satu kalimat daripada pemuda langsung kebetulan ujian oleh Allah. Orang-orang semua bertanya, wahai pemuda, doa apa yang engkau lantunkan di hadapan Allah? Amalan apa yang pernah engkau lakukan? Amalan yang istimewa yang nampakkah, hai pemuda? Sementara cukup banyak orang-orang telah bersembahyang istisqa, melaksanakan ibadat kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi bertahun-tahun hana Nabi hilangnya bencana dari Allah. Bahkan hanya dengan secret kalimat kata, hai pemuda. Beliau mengucapkan bahawa aku pernah hadir pada satu hari dalam sebuah majelis ilmu. Aku menatap wajah orang-orang yang berilmu agama. Kemudian aku bertawassul kepada Allah. Ya Allah, dengan amalan yang sangat sedikit ini dan hanya ini yang aku dapati, hanya amalan nyumantang yang nalung lakukan, ya Allah, lung lain hana, yang orang-orang menganggap enteng, menganggap remeh amalan hadirnya dalam majlis-majlis ilmu. Ternyata amalan yang dianggap kecil oleh banyak manusia, yang dianggap remeh enteng oleh banyak manusia, ternyata bisa membuka pintu-pintu langit dan Allah turunkan hujan pada seketika. Subhanallah. Maka begitu besar, wahai saudaraku sekalian, kelebihan-kelebihan orang-orang yang hadir dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu dan kesempatan bagi kitanya. Selalu Allah jauhkan tanya daripada halangan-halangan, agar keduanya terus-menerus menjadi manusia-manusia yang membukakan pintu langit daripada Allah, yang akan menurunkan rahmat bukan sekedar keduanya dan keluarga dan yang mati, bahkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama kita lantunkan kepada Rasulullah SAW. Beliaulah seorang manusia yang paling agung di muka bumi ini. Kasih sayang beliau kepada umatnya sangat luar biasa. Jasa-jasa beliau, subhanallah, wahai saudaraku sekalian. Beliau tidak merasa tenang hidupnya. Air mata terus-menerus mengalir di tubuh beliau. Darah-darah yang keluar daripada dahi-dahi beliau, semua itu adalah untuk kebahagiaan bagi orang lain. Semua perjalanan hidup beliau, keluarga-keluarga beliau yang beliau korbankan, apapun yang menimpa beliau, kesedihan dan kepedihan, semuanya untuk bisa dinikmati oleh umatnya. Beliau merasa bahagia seandainya umatnya menjadi orang-orang yang sukses di hari akhirat. Beliau bisa tersenyum dikala beliau melihat umatnya menjadi penghuni-penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau sampai-sampai, wahai saudaraku sekalian, beliau dalam keadaan bersedih berhari-hari, mengalirkan air mata yang banyak dikala beliau mendengarkan daripada Jibril ada umatnya yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Leuroleh malam hanantubit Rasulullah. Watesanu dinga bahawa nak umat Nabi Muhammad yang tamang dalam neraka jahanam. Padahal umat tersebut pemaksiat, pendosa. Tapi Rasulullah leuroleh malam hana pajubu hana gedubit-dubit. Bahkan salim para sahabat-sahabat hana gesuut. Sampai pijur Rasulullah dalam leuroleh malamnya munajah dan memohon kepada Allah agar pendosa-pendosa dari umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kemuliaan yang paling besar di hari akhirat nanti selain kita bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keagungan dan kebahagiaan selain kita bisa melihat ketampanan wajahnya Nabi Muhammad di hari akhirat. Dan itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, guru-guru kita yang mengajarkan agama. Mereka lah orang yang membentengi danyo dan anu-anu danyo. Para ulama lah yang menjaga keluarga-keluarga danyo.
Para ulama lah yang begitu besar kasih sayang kepada keduanya, karena mereka ingin melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Para ulama lah yang selalu memikirkan tentang kehidupan danyo di urut akhirat. Maka hanya para ulama lah yang membentengi keluarga danyo, agar keduanya bisa menjadi manusia yang bahagia, manusia yang sukses di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Ta'zim dan takrim penghormatan luntuan. Yang pertama kepada guru keduanya bersama pimpinan daya yang sangat keduanya cintainya dawam. Abi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allah sehatkan keluarga beliau. Allah jadikan daya yang mulianya sebagai sumber daripada sumber ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun tuan muliakan juga selaku kepala desa kedanyo, yaitu Sekdes kedanyo, alhamdulillah. Maklum Pak Gesi mungkin berhalangan nah kunjungan kerja luar daerah. Maka alhamdulillah mewakili oleh Sekdes, mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan kepada beliau yang terus-menerus sangat berjasa kepada lentuan juga daya, seluruh daya-daya yang ada di Cok Tufa selamanya. Mudah-mudahan juga menjadi amal bekal daripada beliau untuk di hari akhirat. Dan juga ta'zim dan penghormatan ulun tuan kepada seluruh para pimpinan-pimpinan balai pengajian dan daya Dagen yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara perlombaan. Mudah-mudahan juga dengan keberkahan para pimpinan-pimpinan daya yang hadir pada malam yang berbahagianya, semakin bertambahnya keberkahan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga para pimpinan daya merupakan orang-orang yang melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Qiwamud dunya bi arba'ati nafarin." Baru gad dunia, gad nanggro, kuat agama, kuat dunia, makmum masyarakat, dia harus ada pilar yang harus diutamakan. Jadi hanya tak fungsikan pilarnya, tetap agama itu tidak baik. Agama itu akan hancur. Agamanya putrakan rakyat orang tetap akan mendapatkan kenikmatan dan karunia daripada Allah. Harus benar macam saboh cedera hanja. Yang pertama pun nepedua li Rasulullah ilmu ulama. Ilmu ulama. Ilmunya para ulama-ulama. Makanya Rasulullah negur dalam sebuah hadis, kun aliman. Igatanya nah berangkat puajit, berangkat hajat aja, berangkat pat je lahir, berangkat pat tempat je gampang. Kun aliman yang puntat. Bejit kegatanya orang yang punya ilmu agama. Anak-anak dia juga demikian. Nyo yang kana sang juara orangnya, para yang berhasil dalam perlombaan. Maka baik sekedar juara malamnya, dia harus benar-benar menjadi juara sampai di hari akhirat nanti. Usahakan tanya uronyo, berjuanglah. Karena hana kemuliaan yang paling besar selain kedanyo menjadikan anak kedanyo sehingga menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang baik, menjadikan mereka para ulama-ulama di masa yang akan datang. Kun aliman. Berusahalah untuk kedanyo menjadikan keluarga kedanyo, anak-anak kedanyo menjadi orang-orang yang punya ilmu agama. Jadi hanya dengan ilmunya yang bisa membawa umat manusia dalam sebuah kemakmuran. Maka hanjit dia tak pembengih ada ulama. Lun pengalaman pedang pesantren dino di daerah Gandapura di Catufa. Maka alangkah rahmat yang paling besar yang Allah berikan, yang sebagai contoh bagi lun ronyo untuk pegat
kebaikan-kebaikan yang lain. Belajar daripada sebuah pesantren yang ubud di Catufah. Nyan mandum-mandum berkat kerjasama katanya mandum-mandum royo akhirnya merua ile kagada walaupun hana urang ramai dah. Walaupun hana urang ramai dah merua kada. Kan kamu yang pedang daya hainan di Catufah di Berabonya tu je kemerua kan. Nada kepikir upu biar nak pedang daya hainannya roron je kemerua roron tu je ke iblis je di nandum kan. Kemanapun berada, apapun yang kita kerjakan, pu mantang program kedanya uronyo, ho mantang tananja, maka yang paling penting dalam udip kedanya untuk selamat ilmu ulama, ilmunya para ulama-ulama. Maka ji wahai saudara sekalian, pat mantang na ulama yang yakbi ilmu yang kedanya, beda tulak adanya. Karena pedro manusia yang binasa di dunia ini. Yang pertama sekali binasa orang gara-gara ilmu tapi hana beramal dengan ilmu. Nasib sebagian orang na ilmu hek dia minta kag dapatkan ilmu tapi hana beramal dengan ilmunya. Nyan orang nyan binasa sih. Yang kedua manusia yang binasa. Na orang yang cukup galak beramal. Maya sembahyang bubuat sabe, ibadat bubuat sabe. Dalam acara-acara keagamaan gonya ni ke, tapi bak menuntut ilmu. Orang yang yakin beramal tapi malas dalam menuntut ilmu, nyan orangnya juga termasuk orang-orang celaka. Bahkan nyan hana akan terjadi bagi kita, karena amal itu akan sia-sia bila amalnya hana tadasari oleh ilmu. Dan ilmu agamanya hana ada depu kita minta lewat-lewat mentang ikut daya. Hana ada depu putra buat orang daya. Hana tadu yang bebut dalam pesantren putra yang gajarkannya hana ada depu. Lon tuan sendiri lagi. Lon memang kan hadir daripada keluarga ulama ke. Kan tiro dan ulama, mian ulama aja ulamanya tidak biasa. Lon tuan kan anak ulama, anak urang mekat biasa. Masalah kata urang jemu urang mege. Toki lah takun karena na mukat padi becut dengan toki. Jadi waktu saat lon belajar di sekolah biasa, hana mu pom putra agama ya. Karena kamu aja membiak bersempurnya hana, miana ber Quran naga. Sehingga orang yang hiran ke pikir lai orang ber Quran di retan. Tu sipto thon tu membelah thon. Pu Quran yang ke ber ke, pu hantam-hantam Quran ke. Lihat thon di pesantren baru lon sadar. Ya Allah, ternyata lagi nyogo ilmu agama. Hai ban getulih dalam kitab secret si berangkasau yang hana itu puas tentang sifat yang naba Allah 20 boh yang mustahil, saboh yang harus, itikat 50 nyan hana itu puas nyan kafir orang nyan bakal. Ataupun itu hafal, itu pun Allah bersifat wujud kidam baka mukhalafatul lawadi, itu pun mandum, tapi ada yang tah dalil hana itu pun dalilnya nyan na sebahagian ulama yang berah nyan manteng kafir kibani sembahyang urang-urang sementara tauhid dan akidah dalam dada. Kira-kira dalam sabuh kampung padumro na urang tu etika 50 dan dalil-dalil. Ya Allah, watanya langsung lah mati tu. Zaman watai limo sekulanya abeh menteri ke beda fai. Undang-undang mandu undang-undang abeh mandu undang fai. Watai kai kantor menteri ya fai lilan ilham. 3 kantor menteri 3 fai kantor presiden kali fai la ilham ya fai Quran hana kantor ke jamun ka. Jadi duknan belajar ji macam-macam belajar, ternyata namantang yang kurang dalam arti agama. Yang atanya hana tarumpa di pendidikan umum dan bahkan atanya selamanya kata sia-siakan. Nyan inan baru lendiro. Ya Allah, untung long nana ilham untuk menjadi urang-urang yang hidup di pondok pesantren. Maka dari inan pun lon bercita-cita, ya Allah, lon hanale program untuk berprofesi sebagai yang lain. Sehingga waktu umur 7 tahunnya ramai orang pakai hai
Bahkan gurelun sendiri ane toke hanje kedungku be. Mina toke detak toke je. Mia bahasa katanya yang ke lagi ya. Ane toke detak je ke toke, ane dungku detak je ke dungku. Tapi keinginan besar daripada hati lun muno ya. Ternyata sangat sedikit orang yang mengerti agama uronyo, yang sehingga pantas apabila na beranggapu yang ulama kerjakan haikap le pikiran. Pakat karena dasar hati muno tidak dipenuhi oleh ilmu agama. Maka ana masalah bagi kamu yang dicabut nama yang abi kan ali abu kan ali hana upu. Karena memang dasarnya tidak ada. Maka uronyo wahai saudara sekalian, tanyonyo yang kagebi putunyo oleh Allah Subhanahu wa taala uronyo yang kagebi kemudahan besar oleh Allah Ta'ala orangnya hana mandu-mandu yang kepilih oleh Allah di atas dunianya nukalan pada saat gedanya ya minta ilmu sabai-sabai berhalangan asai kata ni abu tika iklinyo kan nyo hadir gara-gara tanah cow hadiah biar dupu ya me hana pekat singa malam singa tiga terus pekat hale pekat me pekat alhamdulillah kaji tinggal hadir di malam terus tinggal ilmu lebih tahu hadir dalam majelis ilmunya Monya katanya yang kanan pesantren yang kata doa. Tidak kalang kali rumah putra nama masalah tapu hana bu nasi bu hanangan nasi ngan mampakan home elon dua ti. Pane mampenjara yang paling raya di pesantren. Yang keterasa pakan karena memang benar-benar udep dalam pesantrennya adalah untuk mendidik hati manusia. Makanya hana ilmu yang lebih mulia daripada ilmu pesantren. Pakai lagi yang Nabi apakah karena Nabi orang pesantren kan? Coba lihat logika. Ilmu pertanian yang berhubungan tanyo dengan padi, dengan belang, dengan tanah. Ilmu pesantren berhubungan dengan manusia. So mulia manusia dengan tanah belang. Masih ron ngebuka tanah belang tim. Itulah ilmu pesantren yang berhubungan dengan sesuatu yang paling mulia oleh yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adam. Manusia berhubungan dengan saya. Kemudian ilmu kedokteran Nabiya yang kan berhubungan dengan manusia sih, betul. Bagian dokter gigi yang berhubungan dengan godok, THT dengan kerongkongan, dengan hidung, dengan yang saja berhubungan. Tapi dengan manusia yang kan mulia. Memang orang ahli pertanian dengan kedokteran lebih mulia ke kedokteran. Tapi lagi mah lebih bunyi-bunyi. Nyo yang lembut fakta. Tapi yang berhubungan dengan kedokteran jasmani mereka. Yang bagian ego ke ego atau yang bagian mata ke mata atau yang bagian dalam ke kan dalam betul-betul. Tapi ulama tungku orang yang mengajarkan agama berhubungan langsung dengan hati ke hati. Kamu hanjir mempelai ilmu ke santri. Hai santri, taha habah maklum thul ilmu hanjir. Hai tem. Hai tamu ngatanya. Dari hati seorang guru kepada hati seorang murid. Maka lihat berhubungan dengan manusia yang paling mulia makhluk Allah. Kemudian bak manusianya di antara tubuh-tubuh manusia, juzuk-juzuk manusia yang paling mulia, so mulia ego ngati. Menyigo lumo pina. Kameng pina ego raya ego lumo lang ego tayo. Menyana mata menansit lebih raya mata lumo lang mata tayo sehingga orang na yang galak raya mata. Ino kang kagaya kru-krunya mengarayaan mata. Artinya apa? Artinya lebih mulia ilmu agama. Makanya Rasulullah pantas pakan kepudu yang pun dia ada ilmu agama. Maka nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabuh gampung yang na majelis ilmu, apalagi na pesantren lagi tempat katanya. Maka az-zakirullah fil ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah dalam kalangan orang-orang lupa. Yang sabar lagi tanaman yang hijau yang ibadah yang di sekelilingnya adalah yang sudah mati semuanya. Nyo rumahnya nak lakukan pengajian, nak berzikir kepada Allah bak rumahnya nak baca Quran, nak bet bak rumahnya di sekeliling hana bet. Maka ino ke ibarat
bak kaya yang tinggal hijau yang ibadah. Tanya waktu tajak langgli, lain kabih mati dum bak sawit waktu tak pula. Ibadah sibak yang cukup hijau, ho tak kalan tapi mata tu. Ada yang hijaunya kaya. Ada yang hijaunya yang senang dengannya. Wah tu yang ka mati-mati je kanya. Menansit Allah waktu kalan di atas kampung tanya. Menansit Allah waktu kalan di atas rumah tanya. Seandainya Allah melihat rumah katanya, rumah yang ada majlis ilmu, yang ada orang baca Quran, yang ada orang yang mengajarkan agama, maka di sekelilingnya penuh dengan kejahatan-kejahatan, maka kesitulah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan-kebaikan yang besar, disinan kegeputar rahmat yang dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Az-zakirullah, zikir kepada Allah itu adalah sebagian ulama mengatakan majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Walaupun dia katanya kena hanam kerling tu, dia tak majlis ilmu aja, dia tak ke belewar juga dia nak mangahan. Tapi Allah selalu memandang kepada ilmu. Begitu besarnya ilmu agama, kemuliaan yang gebi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan berarti biar orangnya ya ajak tanya orangnya untuk menjadi je kurang ya bermandum baik sih. Bentuk karena orang yang ya cer ya laki izin ba urunci atau laki izin ba suami lung nak dagang kembali. Yang baik yang tiba habia le berhabah malamnya. Dan anak daya yang terima umpimnya kali momong blodo wate kamu nak terima beli. Anak daya yang terima urang ber orangnya yang memblodo wadah. Silahkan tanya dengan profesi yang sedang tanya geluti uronya, silahkan jalankan profesinya. Tapi jangan lupa kita masih banyak keturunan-keturunan kita. Tidak ada yang bisa membahagiakan tanya singo. Hana soe puslaman urang lam kubu singo. Apalagi dang padang mahsyar dan sampai hari akhirat. Dah manusia-manusia yang bisa menyelamatkan orang lain singo huru akhirat. Belaan tu peselamat yang dalam kubu, muntu me kubu lam kubu mentang hana mandu-mandu urang sanggup. Muntu pingat urang lam kubu dapat talkin jenazah mentang hana patamida urang siroro sapat agai PHTAU. Tunggu-tunggu imum gampong gai urang-urang yang nak ilmu. Nyen untuk dapat selamat, untuk dapat salam kubu, pulam kayang kata tanong. Ada profesi yang lain bisa yang menyelamatkan tanya wahai saudaraku sekalian. Makanya pantas Rasulullah menyatakan kun aliman. Berusahalah kamu untuk menjadi orang-orang yang alim. Nah cerita tapi cerita apa ceritanya? Beon dingo. Naton dingo ka pohana. Kiban hantam mau apa ulau? Kalau ada sering tat ke biar pegah mana hana mengalir tu nanti. Kadang buat pengajian nabi apina tapi bagi yang kalau dengar tiga tu hana apa. Nyolif ha. Kena. Ada tu berapa? Abah jilah ini nak lain cara ada berapa? Anjir berangkahon. Pulau na urangnya on terdekat. Hana jadi. Jamun. Oh hana jamun dalam. Hana jamun dah. Awal. Padum-padum peluh thun yang kau likut. Padum-padum peluh thun yang kau likut. Di daerah Suriahnya, nasabah perkuburannya para wali-wali Allah. Perkuburannya para ulama dan perkuburannya para ulia. Di daerah Suriah, daerah Dakhdaknya, nasabah perkuburan para ulama dan aulia. Nasiro yang tugas gonya sebagai penggali kubur. Nah orang yang saya meninggal gonya yang tukang kubur. Ada dia kampung kena nanti kan? Nah itu tukang. Bak si uro, terus si uro urinang janda. Sampaikan hai urina hai penggali kubur nukuh sabah kubur kan lung yang baru meninggal. Singkat cerita bepa yang dan bahwa akhirnya begitu kali ditanam jenazahnya, kebetulan yang tukang pasau jenazah yang lahannya penggali kuburnya. Mata kekalan jenazah bunuh dan tempat perkuburan berubah menjadi kebun yang indah dan yang seumur hidup beliau tidak pernah melihat. Cukup beliau kau urung berokan ke pasau yang lahat hana laginya.
Hana lagi nyan yang kekalan pingsan goya. Sebuah keajaiban besar terjadi pada penggali kubur bawa dayan. Kadang-kadang Allah kepulumah. Selesai pingsan itanya yang lewur ngada kubur demikian goyang ke pingsan. Hai pijat lah pingsan mana goyang. Gepegah cerita yang sebenarnya. Lon watai lempaso jenazah siro anak miat munon lam kubur. Lon kalan kubur cukup indah. Padahal anak maya beo mendang kul lagak kubur. Jamun cukup hebat-hebat orangnya. Cukup raya-raya topi cukup raya-raya sampai banjai kereh-kereh banjai kereh lah banjai pegawai ni kan kereh-kereh tu. Cukup belah dalam pasal lah kubur mereka ni hana lagi kan. Pu pasai uronyo lagi kan. Hai patih dia urang tiro. Nyam senai dia orang yang kubur kampung ke hai lom no nalung kalang kebun syurga lah kubur ada patih. Ikut dia orang ron pitam hek kerja hek kubur ron. Kajian naik terahan dia ada tanya orang lagi yang tidak betul. Akhirnya berlalu beberapa bulan. Teruslah murinang cukup mulia murinang yang bila Allah walaupun hana suami. Teruslah murinang nekeun wahai penggali kubur. Tolong gali kubur untuk anakku yang satu lagi. Kejadian kali kedua menansi pada pasawal yang dalam jenazah dalam liang lahat. Berubah kembali kuburnya. Kali kedua hana pingsan kali pernah kala. Malam hana tinggal ke. Ya Allah, siapa sebenarnya dua laki-laki yang pernah kutanam itu? Padahal puluhan manusia yang pernah kumasukkan mereka dalam liang lahat. Tapi hana pernah lungkalan keajaiban yang lagi rupa ya Allah. Siapa mereka? Dia sedar urinangnya hek. Akhir ji gerumpa. Watai merumpaknya getanya. So dua orang yang pernah roni ukuh kubu baklun hai siro urinang janda. Gejauh belegonya. Nyan anak lon yang pertama melinggai, yang kedua melinggai abang ji. Mendua-duanya anak lon. Kemudian getanya, putra amalan yang pernah dilakukan oleh anak Rona, putra yang naik baca, putra kalimat yang dibaca-baca oleh anak Rona tapi putra yang balidah anak Rona, putra amalan, ingat-ingat oleh orang Cihana, anak lo lagi anak orang biasa, lagi anak orang lain di anak lo, hanya orang-orang biasa. Putra kegiatan hari-hari anak Rona, hari-hari anak lon bahwa anak lon yang pertama yang meninggal adalah anak yang tengah belajar ilmu agama. Nyukan dongeng, kisah nyata. Anak yang tengah belajar ilmu agama. Man yang kedua, putra pun anak Rona. Yang kedua, anak lon yang kokoh kaya. Mudah mahiran gelau. Masa orang yang kokoh kaya ni orang kokoh kaya lah, kan hana lagi ya. Pula kau kaya liar lah yang habis banjir gara-gara ada kau kaya dia. Jadi pupas saya anak yang kedua yang kau kaya begadre, cuman yang beda baju. Anak lon yang kedua abang ji yang meninggal yang keduanya yang kau kaya. Upah daripada kau kaya mak sinsunya upahnya dijuk kado yang tengah belajar ilmu agama. Subhanallah wahai saudaraku sekalian. Ternyata hanya dengan gara-gara ilmu Allah membuka kubur-kubur mereka. Maka pantas hadis-hadis Rasulullah cukup le yang kepegang. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati sab'i wa ahlul aradina sab'i la yusalluna ala muallimil ilmi hatta namlah fi hujriha wa hatal khaytani fil bahri. Seluruh makhluk yang ada di langit, malaikat, orang-orang mulia, makhluk-makhluk yang mulia, malaikat-malaikat Allah dan semua makhluk yang ada di dalam bumi yang tujuh, ikan-ikan yang ada di lautan, duk nalai rongkot yang naik laut, membilih mentang hai dah bilih, menan bilih mentang hai dah fai, bilih bu, bilih lebat, macam bilih nan. Kemudian semuanya makhluk-makhluk di bumi termasuk semut-semut di lubangnya la yusalluna ala muallimil ilmi. Mereka semua memohon kepada Allah rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ngentau dan banding ahli ilmu yo. Sehingga dalam hadis yang lain seluruh para bumi-bumi sampai ke langit yang tujuh menangis ala mautil alim,
hanya gara-gara meninggal seorang urang alim. Tukno gebi kelebihan ya Allah para orang-orang yang berilmu agama. Bertak tayo tarik tarik gelar goyan hana jadi je kabuli. Begitu besar wahai saudaraku sekalian. Ubena makhluk-makhluk yang na di langit mandung, semua mereka mengucapkan kasih sayang dan memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan kepada orang-orang yang berilmu agama. Makanya wahai saudara sekalian, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu gedanya tengah-tengah malam doa ibu Allah melebihi daripada doa para aulia. Hana yang selamat daya. Tok tungku-tungku yang selamat daya. Mulai daripada maya tu. Pada tam nikah mentang thau tak hai bangsi sai deh dah si. Tapi mi hana tungku ha te hansa nikah. Sa nikah mi hana tungku. Sa hansa nyen dia dalam kawin pun mata genum ke kandam kawin dia dan genum kawin ayah dengan mak dia jamu dia genum kawin ayah dengan mak yang hari tunggu ni hansa nikah mi anak tunggu hanjut dengan urang-urang bang papa ke bedah yang kagak ada ju saksi hati tunggu payana meno jika tunggu-tunggu lam yang tukang menikah ya lehnya baru lahir anak tu lahir anak yang hodame mak tunggu tu tak bercicap anu mungkin tak bercicap baru lain jet dia kata na urunyo tu dekedi na urunyo yang gagah-gagah dinah hidungnya cicap siang alung tabo tadi kayak itu alialah kali lahirnya karaya-raya iya hoda melo Pak tunggu dia nak minta tunggu pak tunggu yang na tunggu yang na. Ana urang-urang bengeh tunggu pipi minta tunggu dia hati kero. Bengeh ju ana upu man tu me ju. Kak sampai karya ana tanda pernikahan ana sampai kena meninggal. Jadi artinya apa? Itulah kelebihan ilmu yang gebili Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kisah muno Abi sampaikan sira orang yang lumpur muno yang watai pegah bawa gara-gara ilmu gebedah gonyan ilmu watai yang kai memdoi mengthon. 20 ton gali-gali kubur. 15 ton pun kerjaan profesi pun hana lain juga penggali kubur ju. Memang rendah dia katakan gebedah berangkat dia ya Allah kan lon bet sampai mati singo jut ku orang yang profesi lain ya Allah. Khawatir lon kubur lon menjadi kebun-kebun syurga. Akhirnya dalam sejarah gonyan je ulama rupanya. Tapi meino ta hai tim li. Nyai memplay mau dia abu hai tim je ulama li. Maka lentuan himbau kepada Tanyo Mandum Royo. Tanyo kahana mungkin li tajak pesantren, tiap nama di pesantren karena le kegiatan lain paling kurang berobat jalan baik tinggal. Nyo penyakit ya dia cukup je. Nyo menyana bengeh-bengeh ada kadang gurunya kag begat je nyan tanda penyakit hati. Bahaya. Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan man ahabbal ulama faqad ahabbani. So yang cinta ulama nyan urangnya dicinta kelon ke Nabi. Menyang katanya bengeh ke ulama ada tayak pegat mulut raya-raya dah na senang ke Nabi. Ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah. Menyang urangnya cinta kelon nyan ka cinta Allah urangnya. Wa man ahabballah adakhalahul jannah. Maka so yang dicinta oleh Allah orangnya akan pertama surga kepejauh daripada neraka. Kemudian sebaliknya waman abghadal ulama si berangkaso yang bengeh ke ulama maka kadi bengeh kelon ke Nabi kadi benci kelon padahal hana lelaki sapu barunya padahal hana lelaki jasa barunya tapi so yang benci ke Nabi benci ke Allah orang yang benci ke Allah adalah merupakan ahli neraka na'udzubillah. Tidak mentek ubena makhluk-makhluk dilake kemuliaan ke ulama, dilake kehormatan ke ulama, dilake rahmat ke ulama. Tanyo yang manusia punya akal masa bengeh ke para ulama. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama. Maka uronyo pantas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
gatanya bejek kurang alim. Hanja kurang alim au muta'alliman. Bejek kurang yang belajar ilmu tapi. Oh hae sinyan au mustami'an ya dengar mentang partna ulama yang sumber, partna orang yang ajarkan agama, ya duduk mentang kenal keselamatan. Au muhibban atau sibuk tatan memang hana kegiatan lain, rasakan tanamkan dalam hati dia cinta kepada mereka.